Terlepas dari skandal Elon dan para pendiri Tesla yang lain, rupanya ada satu co-founder tak dikenal yang ternyata adalah pemain kunci yang bikin Tesla bisa jadi yang terdepan di industri otomotif, sekaligus berpotensi ngedisrupsi industri pertambangan nikel tradisional kayak di Indonesia. Nah, di video ini kita bakal explore lebih jauh cerita tentang orang yang jadi senjata rahasia Elon di Tesla. Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? The worst business decision I ever made was not starting Tesla with just JB Straubel. Di tahun 2003, nggak ada angin, nggak ada hujan, Elon ditelepon Harold Rosen dan diajak makan siang bareng sama JB Straubel juga. Mereka ngobrolin seputar teknologi luar angkasa dan mobil listrik. Di tengah obrolan, JB bilang bahwa ada perusahaan yang namanya AC Propulsion yang lagi ngebangun mobil T0 electric sports car. So JB ngenalin Elon ke Tom dari AC Propulsion dan Elon sekalian nyobain T0. Dia impress banget sama T0 dan ngajak Tom buat nge-commercialize jadi produk massal. Tapi Tom nggak tertarik. Jadi Elon minta buat dibikinin at least satu mobil listrik. Tapi Tom juga nggak mau. Nah, akhirnya Elon dikenalin ke Martin, Ian, dan Mark dari Tesla Motors, perusahaan yang masih early stage banget. Baru bertiga doang dan belum setahun umurnya. Yang ternyata mereka lagi fundraising, lagi cari investment. Tesla pitching ke Elon dan setelah beberapa kali presentasi, dia yang lagi super kaya dari hasil ngegabungin X.com dan PayPal lalu dijual ke eBay dan jadi PayPal Mafia di tahun 2003-an, akhirnya invest $6,35 juta USD dan jadi pemegang saham terbesar di perusahaan baru ini. Terus gimana dengan JB? Nah, JB ternyata juga seorang engineer jenius yang senang banget sama mobil listrik. Lulusan Stanford ini pernah beli Porsche seharga $800 lalu diubah sama dia jadi mobil elektrik. Sebelumnya dia pernah ngebenerin golf cart jadi bertenaga listrik juga. Dan dia sering bereksperimen soal baterai buat kendaraan listrik. Which waktu itu ide tentang kendaraan listrik ini masih aneh banget. Nah, waktu itu JB tertarik buat join Tesla dan nelpon Elon buat nanya pendapatnya. Dan karena baru aja jadi pemilik perusahaan, maka JB langsung diangkat, langsung resmi jadi employee kelima sekaligus disebut juga sebagai co-founder. Di awal tugasnya adalah inti dari mobil listrik, yaitu sumber listrik alias baterai. Project dia ini penting banget. Dia harus bisa ngedevelop baterai bukan cuman biar mobilnya bisa jalan, tapi gimana caranya biar baterai itu nggak overheat. Karena kalau overheat baterai bisa meledak. Nah, tugas ini tuh susah banget, apalagi industri mobil elektrik dan baterai mobil itu masih super sepi. Jadi ya nggak bisa benchmarking, sehingga Tesla untuk urusan core teknologi bergantung sama otaknya JB. Setelah bergelut berbulan-bulan, dia dan tim berhasil ngedevelop sistem yang didesain bisa ngejaga temperatur baterai berada di range yang aman. Selain itu, mereka juga sukses ngedevelop software buat ngemonitor keadaan inti baterai yang bisa ngedetect any sign of problem secepat mungkin. So, setelah setahun berprestasi, JB dinaikin jadi CTO. Ian cabut nggak lama setelah Tesla makin serius doing business. Martin cabut di 2007 dan Mark di 2008. Sehingga sisa co-founder Tesla tinggal Elon dan JB. Nah, Elon seperti yang kita tahu, dia jadi wajah dari Tesla dan JB jadi orang yang di belakang layar yang ngejalanin project yang lebih teknis dan krusial dalam hal produk. Tapi ya nggak apa-apa, karena yang penting adalah selama dia bisa terus ngembangin dan ngepromosin electric vehicle, dia happy. Nah, selain urusan teknis, JB yang nggak neko-neko ini ternyata punya yang banyak orang lain nggak punya, yaitu dia kalem, kuat ngadepin Elon, dan bisa jadi jembatan buat karyawan lain. Di sebuah meeting di tahun 2014, JB pernah semacam ditegur sama Elon di depan 50 leadership Tesla. Jadi JB dan tim lagi ongoing sebuah project. Para eksekutif nanyain itu project apaan. Elon kaget karena nggak pernah dengar soal itu. What are you talking about? Kata Elon di depan banyak orang. Nggak enak banget tuh rasanya. Terus Elon bilang, let me be very clear, absolutely no one should be working on that right now. Wah, tapi JB punya approach sendiri. Dia adalah tipikal karakter yang bakal bilang, okay great, we are stopping, we understand. Barulah setelahnya dia ngomong ke Elon dan ngejelasin kenapa program tadi tetap jalan. Dia kalem dan nggak takut sama Elon. Kata JB, kerja sama Elon itu benar-benar susah, tapi mostly karena dia sepassionate itu. Kelihatannya orang-orang bisa ciut kalau ada dia, jadi gue nyoba jadi jembatan buat mereka, katanya. Nah, di lain waktu, berbarengan dengan krisis finansial 2008, raksasa otomotif General Motors yang juga lagi ngedevelop mobil elektrik, mereka nggak kuat, lalu bangkrut, dan Tesla jadi salah satu yang terancam bangkrut. Mobil pertama mereka, yaitu Roadster yang kategorinya sports car, ternyata masih banyak banget kendalanya, dan delivery ke customer jadi delay lama banget. Intinya setelah bertahun-tahun, finansial mereka belum juga bagus. Elon yang udah ngabisin banyak banget uang hasil dari PayPal dulu, sekarang udah mulai kere, sehingga dia harus naikin harga jual mobil. Jadi customernya udah pada inden, udah nunggu lama, udah bayar di awal, mobil belum datang-datang tapi sekarang malah disuruh bayar lagi karena harganya dinaikin. Selain itu Tesla juga mesti cari pinjaman yang salah satunya adalah ke pemerintah.
Nah, setelah nggak jadi bangkrut, Tesla ngeset new direction jadi sesuai keinginan Elon di awal, yaitu mass production car. Dan JB jadi sosok yang ngebantuin Elon ngewujudin goalnya itu. Di Juni 2012, mereka secara resmi punya mobil kedua yang kali ini untuk market yang lebih luas, yaitu Model S. Gimana soal baterainya? Nah, ternyata salah satu alasan yang menghalangi mass adoption dari mobil listrik adalah soal pengisian baterai. Makanya di November tahun yang sama, Tesla memperkenalkan supercharging network dan JB lah yang bikin teknologinya. Termasuk dia juga yang yakinin para bos-bos di awal supaya Tesla pakai sistem charging daripada sistem baterai swapping. Karena menurut dia akan lebih convenient buat user. Dan ternyata ide dia ngasih keuntungan yang lebih strategis buat perusahaan. Tesla jadi punya opportunity sumber revenue lain, yaitu nge-provide supercharging station buat mobil-mobil non-Tesla yang udah diresmiin beberapa tahun kemarin. Nah, di 2013 JB nikah sama HR di Tesla yang namanya Boriana. Menurut Kelty, JB sebenarnya orangnya diem, tapi kalau ada Boriana dia bisa ketawa. Dan Boriana ini juga orang yang ngedesain kultur kerja di Tesla yang kalau di summarize, salah satu poinnya adalah efisien dan sustainable. Terlepas dari arti sustainable di Tesla, ternyata dia emang punya concern soal sustainability, sehingga JB nge-support dan mereka ngebangun Straubel Foundation di 2015. Anyway, keterlibatan JB di Tesla nggak cuma ngebangun baterai, mobil, charger, dan nikahin sesama karyawan. Tapi dia juga lah yang ngebantu Tesla bener-bener berubah jadi mass market car company dengan ngebangun pabrik super besar di Nevada. Gigafactory pertama ini dibangun dan beroperasi di bawah pengawasan JB yang resmi dikenalin tahun 2016. So, berkat kontribusi JB, Tesla bisa jadi perusahaan yang ngedisrupt industri kendaraan tradisional. Dan otomatis ngebawa industri electric vehicle bisa jadi berkembang jadi kayak sekarang. Thank JB for his fundamental role in creating and building Tesla. Thank you, JB. Thanks, Elon. It's been quite an adventure, 16 years. Yeah. Tapi di luar Tesla, JB juga punya mimpi yang mau dibangun sendiri. Di 2017, dia ngebangun startup Redwood Materials yang menurut gue ini align banget sama passion istrinya, yaitu soal sustainability. Nah, karena mau fokus, di 2019 JB resign dari jabatan CTO-nya setelah 16 tahun ngebangun core teknologi Tesla, tapi tetap jadi advisor dari luar. Di momen ini, dia jadi bisa ngebangun Redwood, berkurang satu sumber stres yaitu Elon, dan jadi bisa lebih nge-support Boriana soal sustainability tadi. Waktu lagi launching bisnis barunya, Boriana bilang gini ke New York Times, "Gue join Tesla 2011 pas masih kecil banget the whole company. Kita dulu dilihat kayak sekelompok nerds yang percaya banget sama sesuatu yang orang lain nggak ngerti, pentingnya electric vehicle. Tapi gue benar-benar percaya sama misinya Tesla. Tapi sekarang gue percaya sama insting gue buat bisnis berbahan recycle yang masih banyak di-ignore sama orang." So, berangkat dari belief dan passionnya soal sustainability, di April 2021 kemarin dia ngedirin bisnisnya sendiri, yaitu Generation Collection yang ngeproduksi perhiasan yang berbahan dari hasil recycle. Lewat brandnya, dia bisa punya bisnis sendiri yang secara langsung ngasih contoh bahwa bahkan perhiasan pun bisa dibikin dengan cara yang lebih sustainable. Tapi sayangnya, di 19 Juni 2021, Boriana yang lagi naik sepeda di pinggir jalan Nevada yang sepi dan kering, tiba-tiba dihantam mobil dari arah berlawanan. Dan istrinya JB ini meninggal di tempat. Dia ninggalin JB, 2 anak kembar, Straubel Foundation, dan Generation Collection beserta misinya soal sustainability. Kejadian tragis ini ngimpact banget ke JB. Makanya, semua energi dia jadi difokusin buat ngembangin Redwood. JB mau ngelanjutin apa yang dipercaya sama istrinya. Dia mau bawa Redwood jadi perusahaan yang ngebangun supply chain yang ramah lingkungan dan mempercepat pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dengan cara ngedisrupt pertambangan tradisional dan nge-recycle elemen-elemen kayak nikel, kobalt, dan lain-lain yang jadi bahan dari baterai, which ada di Indonesia juga. Tapi itu cerita tentang Redwood dan Nickel yang bakal kita bahas di video lain. Karena baru-baru ini, JB dipilih oleh Tesla untuk balik lagi ke perusahaan. Sekarang JB adalah anggota Board of Director Tesla dan sekaligus CEO Redwood Materials dengan estimasi kekayaan sekitar 1,3 miliar US dollar menurut asumsinya Forbes di 2021. Dia yang namanya jarang kita dengar rupanya adalah engineer genius dan merupakan sosok krusial yang dalam 20 tahun terakhir jadi variabel dari majunya industri kendaraan elektrik. Ngebangun inti teknologi Tesla, jadi jembatan antara Elon dan banyak orang, sehingga Tesla bisa kayak sekarang, dan jadi kepercayaan Elon juga, yang bahkan dia bilang sendiri di TED 2022 bahwa The worst business decision I ever made was not starting Tesla with just JB Straubel.
Jadi kayaknya industri ini bakal makin menarik. Dulu JB ngedisrupt otomotif tradisional dan sekarang dia ngedisrupt industri baterai yang padahal industrinya juga masih awal banget. Dan ya tipikal inovator biasanya mereka lah yang akhirnya nyetir arah industri. Sehingga menurut gue pribadi, dengan otaknya dia, dengan networknya dia di perusahaan teknologi sekaligus energi, dan yang paling utama, dengan dorongan super besar untuk menghormati misi istrinya, kayaknya JB, si senjata rahasia Elon inilah orang yang bakal ngedisrupt industri pertambangan tradisional, industri baterai, dan electric vehicle lebih jauh lagi. Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.